Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan SD Negeri Karangasem 4 Surakarta. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan berkat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta hari ini dalam keadaan sehat. Pada hari ini, Senin 14 Oktober 2024, kita akan mendengarkan paparan hasil laporan dengan judul Penerapan Nilai-Nilai Akhlakul Karimah dengan Media Kapal di SD Negeri Karangasem 4 Surakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Nuni Rahmawati, SPDI. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa cukup. Acara selanjutnya adalah paparan hasil laporan. Kepada Ibu Nuni Rahmawati, SPDI, kami persilakan. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Rezeki selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangasem 4 Surakarta, sekaligus sebagai mentor saya. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Karangasem 4 Surakarta. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah kita nanti syafaatnya di akhir hayat itu.
Di sini saya akan menyampaikan seminar hasil laporan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Di sini saya mengambil judul yaitu penerapan nilai-nilai akhlakul karimah dengan media kapal di SD Negeri Karangasem 4 Surakarta. Next. Profil peserta: nama Nuni Rahmawati SPDI, NIP 1986 1205 2023 212008, formasi tahun 2023, alamat Jalan Pepaya 1 RT 12C RT 3 RW 9 Karangasem Surakarta, unit kerja SD Negeri Karangasem 4 Surakarta. Next. Waktu pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi PPK Angkatan 2 dilaksanakan mulai tanggal 3 Oktober sampai 23 Oktober 2024. Bertempat di SD Negeri Karangasem 4 Surakarta. Adapun jadwal kegiatan yang pertama yaitu pembukaan di tanggal 3 Oktober 2024. MOOC melalui LMS Soloasis, kemudian evaluasi akademik melalui LMS Soloasis, remedial melalui LMS Soloasis di tanggal 2 Oktober, orientasi tempat kerja tanggal 3 sampai 9 Oktober, seminar laporan orientasi tanggal 14 sampai 15 Oktober 2024, evaluasi pelatihan melalui LMS Soloasis tanggal 9 Oktober 2024, kemudian penutupan tanggal 23 Oktober 2024. Next. Maksud daripada orientasi pengenalan nilai dan etika P3K: membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan penyampaian visi misi organisasi. Sedangkan tujuannya, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Yang ketiga, peserta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya serta rencana kerja yang sudah dibuat. Untuk materi: pengenalan susunan organisasi dan tata kerja yang meliputi visi misi organisasi, tugas dan fungsi organisasi. Pengenalan jabatan meliputi tugas dan uraian jabatan, tanggung jawab jabatan, pedoman pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, pengenalan manajemen kinerja organisasi yang meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, dan penilaian kinerja. Penerapan fungsi dan tugas ASN, yaitu pembelajaran berakhlak. Yang terakhir yaitu muatan lokal, anti korupsi, anti narkoba, dan pengenalan nilai-nilai Pancasila. Adapun visi dari pemerintah Kota Surakarta di tahun 2005 sampai 2025 yaitu Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera. Sedangkan di tahun 2021 sampai 2026 yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi pemerintah Kota Surakarta: yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan menuju Surakarta yang sehat. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan menuju Surakarta kreatif dan makmur. Yang ketiga,
mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan menuju Surakarta maju. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga menuju Surakarta kreatif dan tangguh. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan menuju Surakarta gesit. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif menuju Surakarta sejahtera. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati menuju Surakarta yang tangguh. Adapun visi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang sehat. Next, misi. Yang pertama, membiasakan pola hidup bersih. Maaf, saya ulang ya. Visi SD Negeri Karangasem 4 yang terwujudnya warga sekolah yang sehat, berkarakter, cinta lingkungan, berdaya juang milenial dilandasi iman dan takwa. Sedangkan misinya membiasakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan yang bersih, nyaman, indah, dan sehat. Yang kedua, membiasakan budaya tertib, disiplin, santun dalam ucapan, sopan dalam perilaku. Yang ketiga, membiasakan peduli dan cinta lingkungan dimanapun berada. Yang keempat, mengembangkan sekolah berbasis digital. Yang kelima, menumbuhkan dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan warga sekolah. Rencana kerja dan hasil kerja PPPK. Identifikasi isu, kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, belum adanya program pemantauan yang efektif oleh guru dan orang tua. Nah, sehingga di sini perlu adanya langkah atau semacam metode bagaimana anak itu bisa menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya ambil media kapal atau di sini nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya. Nah, dari kesimpulan ini, kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai akhlakul karimah pada peserta didik. Yang kedua, belum adanya program pemantauan dari guru dan orang tua membuat identifikasi peserta didik yang masih membutuhkan bimbingan serta motivasi untuk menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah menjadi sulit, sehingga diperlukan pengembangan program pemantauan yang lebih terstruktur agar intervensi dapat diberikan dengan tepat. Nah, ini kapal ya. Ini akronim dari Kartu Penerapan Akhlakul Karimah. Nah, kapal merupakan media berupa kartu untuk memantau penerapan nilai-nilai akhlakul karimah pada peserta didik. Jadi kartu ini memiliki beberapa indikator, antara lain akhlak terhadap diri. Akhlak terhadap diri itu meliputi, misalkan saya contohkan di sini adalah perilaku santun, sopan, kemudian menghormati orang lain. Nah, kemudian
akhlak terhadap sesama, bagaimana berperilaku terhadap teman di sekolahan, kepada guru, dan lingkungan, bagaimana anak-anak itu berakhlak terhadap lingkungannya. Kemudian akhlak terhadap Allah, Tuhan, dan orang tua. Jadi nanti akhlak terhadap Allah itu meliputi nanti bagaimana adabnya ketika anak-anak sholat, kemudian adabnya ketika bergaul dengan orang tua, bagaimana adabnya. Nah, di situ sudah ada contoh kartunya. Nanti di sini ya, nanti bisa dilihat lagi. Lanjut, program optimalisasi penerapan nilai-nilai akhlakul karimah ini akan diisi setiap hari dan akan dikumpulkan 1 bulan sekali. Kartu penerapan akhlakul karimah ini nantinya akan dikumpulkan sebagai jurnal peserta didik untuk memantau penerapan nilai-nilai akhlakul karimah selama 1 bulan. Dengan adanya kartu penerapan akhlakul karimah, diharapkan peserta didik akan termotivasi dan terbiasa untuk menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Kartu penerapan akhlakul karimah nantinya akan ditandatangani oleh orang tua dan guru sebagai bentuk pemantauan bersama untuk perkembangan peserta didik. Tahapan optimalisasi media kapal. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan, yang kedua merancang aktualisasi, yang ketiga membuat aktualisasi, yang keempat melaksanakan aktualisasi, yang kelima adalah evaluasi. Identifikasi kebutuhan. Tahapan kegiatan penerapan nilai akhlakul karimah pada siswa, mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan. Kemudian kontribusi visi dan misi, membiasakan budaya disiplin, tertib santun dalam ucapan, santun dalam perilaku, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa. Output, data kemampuan nilai akhlakul karimah pada siswa. Area fokus nilai akhlakul karimah, kemudian untuk penerapan nilai berakhlak yaitu akuntabel dan kompeten. Merancang aktualisasi. Tahapan kegiatan menyusun program penerapan dan pembiasaan nilai-nilai akhlakul karimah, membuat format kartu penerapan akhlak, kemudian kontribusi visi dan misi, mewujudkan warga sekolah yang berkarakter, berlandaskan iman dan takwa. Output, rencana program dan media kapal atau kartu penerapan akhlak, kemudian penerapan nilai berakhlak yaitu adaptif dan kompeten. Next. Membuat aktualisasi. Tahapan kegiatan sosialisasi dengan orang tua dan guru tentang media kapal, mengintegrasikan nilai-nilai akhlakul karimah dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, membuat dan mencetak kartu penerapan akhlak. Kontribusi visi dan misi, menumbuhkan daya juang milenial melalui kreativitas dalam pembelajaran serta memperkokoh keimanan. Output adalah kartu penerapan akhlak. Kemudian penerapan nilai berakhlaknya adalah adaptif dan kolaboratif. Next. Tahapan kegiatan pelaksanaan aktualisasi. Yang pertama menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah, melaksanakan pembiasaan akhlakul karimah, kemudian kontribusi visi dan misi, mewujudkan warga sekolah yang berkarakter, dilandaskan iman dan takwa. Output, peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah. Penerapan nilai berakhlak, berorientasi layanan dan harmonis. Evaluasi. Tahapan kegiatan melakukan evaluasi hasil pantauan kartu penerapan akhlak selama 1 bulan, mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, guru dan orang tua, kontribusi visi dan misi, membantu peserta didik berkembang sesuai visi sekolah yaitu berkarakter, berlandaskan iman dan takwa. Kemudian outputnya yaitu laporan hasil evaluasi, rekomendasi peningkatan program untuk tahun berikutnya. Sedangkan penerapan nilai berakhlaknya yaitu akuntabel dan loyal. Rencana kerja menengah tahun pertama,
Sosialisasi kepada guru dan orang tua tentang penggunaan KAPAL atau Kartu Penerapan Akhlak. Yang kedua, mengidentifikasi penerapan nilai-nilai akhlakul karimah pada peserta didik melalui observasi. Yang ketiga, menyusun program pembiasaan akhlakul karimah. Tahun kedua, mengintegrasikan nilai akhlakul karimah dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam melalui buku atau video pembelajaran, contohnya dari kisah para nabi. Kemudian membuat media ajar, menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah seperti yang tertera dalam Kartu Penerapan Akhlak atau KAPAL. Yang ketiga, mengadakan evaluasi berkala selama 1 bulan dan memberikan umpan balik kepada siswa dan orang tua. Kolaborasi dengan orang tua melalui tugas yang perlu persetujuan atau perlu ditandatangani oleh orang tua untuk memantau perkembangan peserta didik. Kesimpulannya, orientasi P3K yang berlandaskan prinsip nilai berakhlak menjadi dasar dalam mengoptimalkan nilai-nilai akhlakul karimah peserta didik. Media KAPAL tidak hanya meningkatkan motivasi peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan visi misi sekolah. Melalui kerjasama seluruh warga sekolah, diharapkan media KAPAL ini dapat membantu dan memotivasi peserta didik menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat tercipta generasi yang berakhlak, beriman dan bertakwa. Terima kasih. Sekian paparan hasil seminar saya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami mohonkan saran serta sumbangsihnya untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan dari Ibu Mumi Rahmawati SPDI. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilakan. Silakan. Terima kasih Bu Dani sebagai moderator yang sudah memberi kesempatan untuk bertanya kepada saya. Khususnya saya mau bertanya kepada Ibu Yuni sebagai pembawa seminar pada siang hari ini. Sekilas tadi saya memahami, melihat ataupun memikirkan kapal itu, pikiran saya ya kapal-kapal di laut gitu. Tetapi tidak setelah jelaskan dengan panjang lebar, ternyata kapal itu kartu penerapan akhlak ya. Akronimnya itu ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya setelah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Yuni tadi, bagaimanakah pelaksanaan penerapan nilai-nilai akhlakul ya, karimah dari kelas 1 sampai kelas 6? Apakah itu dilaksanakan secara serentak bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6, ataukah akan dilaksanakan bertahap, contohnya dari kelas kecil, tahap berikutnya kelas besar dulu? Mohon penjelasan dari Bu Yuni. Terima kasih. Terima kasih Bu Neng atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Di sini ya Bu Neng ya, untuk media kapal ini bukan kapal yang kita naiki ya, ketika di lautan itu ya Bu Neng, bukan. Tapi kapal di sini adalah kartu penerapan akhlak. Nah, di mana nanti pelaksanaannya kami akan uji cobakan dari kelas atas terlebih dahulu ya. Kami akan cobakan dari kelas 6 terlebih dahulu, nanti bertahap. Kemudian dari kelas 6, kelas 5 sampai nanti kelas 1. Nah, ini mungkin bisa dilihat, diperhatikan lagi ya Bu.
Ya, itu sekilas ya, gambarannya seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti anak-anak ini ya akan dibagikan kartu penerapan akhlak yang mana di situ isinya tentang akhlak terhadap diri, sesama dan lingkungan, kemudian akhlak terhadap Allah dan orang tua. Nah, di sini nanti akan ada kerjasama yang baik, diharapkan akan terjadi kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua di rumah sehingga bisa lebih memaksimalkan, mengoptimalkan adanya kartu ini dengan kerjasama dari orang tua. Di sini saya tuliskan ada tanggal, kemudian ada akhlak seperti sopan, rukun, jujur, berbicara dengan lemah lembut, baik, kemudian rajin, disiplin, sholat 5 waktu, kemudian mendoakan orang tua. Nah, diantaranya itu nih. Nanti setiap hari ini akan selalu dibawa anak. Kemudian akan ketika anak-anak melaksanakan dari akhlak tersebut, maka orang tua maupun guru akan menandatangani. Seperti itu, akan diberikan checklist ya. Diberikan checklist kemudian akan ditandatangani oleh orang tua maupun guru. Dan ini mohon kerjasamanya juga untuk Bapak Ibu guru di sekolah, ya, guru kelas, kemudian bersama saya nanti ketika pelajaran agama saya juga akan memantau perkembangan anak. Dan harapannya Bun, anak akan terbiasa melaksanakan beberapa akhlak baik terhadap diri, sesama maupun dengan orang tua maupun dengan Allah atau Tuhan kita. Begitu Bun. Ya, terima kasih Bun atas masukannya. Acara berikutnya adalah masukan dan arahan dari Ibu Sri Rezeki SPD selaku mentor. Terima kasih Bu Deni. Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu Nur Rahmawati SPDI selaku narasumber pada seminar kita hari ini, serta Bapak dan Ibu peserta seminar dari SD Negeri Karangasem 4 Surakarta. Kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita dapat berjumpa dan melaksanakan seminar yang diselenggarakan di ruang kelas 1 SD Negeri Karangasem 4 Surakarta. Saya ucapkan selamat untuk Bu Nuni, hari ini sudah berhasil membawakan karya terbaiknya selama mengikuti program MOOJ ini. Dan untuk Bu Nuni nanti karena inovasinya tadi yang berupa kapal, kartu ya, kartunya nanti ini kan berkelanjutan diuji cobakan ke anak-anak kelas 6 ya. Nanti diuji cobakan, kemudian pastinya kita akan refleksi kira-kira ada kesulitan atau tidak, kendala yang dihadapi apa. Setelah mungkin 1 minggu kita adakan refleksi, nanti bisa dilanjutkan atau ketika ditemukan masalah nanti kita atasi langsung. Nah, di sini saya melihat untuk yang akhlak terhadap Allah dan orang tua, untuk sholat 5 waktu nanti Bu Nuni bisa memberikan rambu-rambu kepada anak-anak. Karena kalau sholat 5 waktu berarti anak-anak itu melakukan sholatnya 5 kali. Sedangkan di sini hanya ada 1 kolom. Nah, ketika anak-anak itu mungkin Bu hari ini saya sempatnya hanya sholat duhur sama maghrib 2. Nah, yang diisi bagaimana?
Apakah yang khusus kolom sholat 5 waktu ini langsung kita beri poin 5 kalau sholatnya 5 waktu? Kalau hanya 2 langsung anak-anak mungkin diberi poin 2 oleh orang tuanya, gitu ya, karena nanti juga dituntut untuk kejujurannya, gitu ya teman-teman. Kalau yang sopan santun ini juga itu bisa mungkin hanya centang, ini sudah sopan hari ini, rukun centang, jujur centang. Nah, ada lagi ini, karena ini anak-anak kita tahu bagaimana karakter anak-anak. Anak-anak itu kepribadiannya kadang masih berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dari dalam satu hari ini, anak-anak dalam satu hari ya bisa sopan, ya kadang tidak sopan. Nah, untuk mengakomodir ini, nanti Bu Nuni bisa mengembangkan lagi kapalnya ini. Ada juga mungkin menerbitkan kapal yang mencatat ini, yang mencatat jika ada pelanggaran untuk anak-anak. Nah, tapi untuk sementara ini sudah bagus. Karena apa? Karena ini yang baik-baik yang dicatat. Ya. Sementara kita tunggu jeda dulu ya Bapak Ibu, nunggu azan selesai. Ya, saya lanjutkan. Jadi untuk Bu Nuni selama sudah menemukan inovasinya juga, mungkin nanti apresiasinya ke anak kita berikan nilainya itu dengan bintang, dengan memberikan tanda apresiasi untuk anak-anak supaya lebih bersemangat. Anak-anak selain punya kartu ini juga diberikan tempat kartu untuk menyimpan bintangnya, ya. Apakah itu nanti di sebuah buku, di buku agamanya juga boleh. Kalau untuk penghematan kertas, boleh di buku agamanya. Ketika 1 minggu itu, gurunya akan memberikan penilaian anak-anak yang berhasil mengumpulkan poin tinggi atau sesuai standar, beri bintang. Bahkan kalau satu kelas itu nanti bagus semua, ya Bu Nuni siapkan banyak bintang. Nah, nanti dalam 1 bulan anak-anak bisa mengumpulkan berapa bintang. Itu ya Bu Nuni saran dari saya. Semoga dengan demikian nanti akhlakul karimah atau perbuatan baik, bahasa Indonesia ya, akhlakul karimah itu perbuatan-perbuatan baik, anak-anak akan bisa terus-menerus selanjutnya tanpa dinilai, tanpa dicatat di kartu juga akan baik terus, kan harapannya gitu. Sementara harapannya sesuai karena berbuat baiknya karena dinilai Bu Nuni. Tapi lama-kelamaan karena sudah terbiasa berbuat baik, nanti kita hanya mengatakan bahwa segala perbuatan kita pasti akan mendapat balasan, akan dicatat oleh malaikat dan menjadi amalan kita di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul begitu namanya? Ya begitu ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Nuni sudah melakukan inovasi yang luar biasa. Gunung Kidul pantainya asik, siang hari panas menyengat. Selamat Bu Nurul dan Bu Nuni.
seminarnya hebat dan penuh semangat. Untuk Bu Nuni kita berikan tepuk the best, ya. Tepuk the best untuk Bu Nuni. Itu caranya. Tepuk the best. You are the best. I am the best. We are the best. You are the best. I am the best. We are the best. Yes, yes, yes. Ya, kita coba. Jadi pertama you are dulu, kita berikan the best untuk teman. Terus I am, kita juga the best. Kemudian we are the best. Yang selanjutnya you are, I am, we are, yes, yes, yes. Nah, semangat dulu. Tepuk the best. You are the best. I am the best. We are the best. You are the best. I am the best. We are the best. Yes, yes, yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah kita lalui, kita akan menutup kegiatan hari ini di dalam doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Tetap semangat semuanya. Selamat siang. Ya.